iPhone X ini merupakan produk dari Apple yang sudah cukup lama ya, mulai dirilis pada tahun 2017 dan hingga video ini dibuat sudah 5 tahun kurang lebih iPhone X ini berada di pasaran. Karena waktunya sudah lama, harga iPhone X ini sudah jatuh hingga ke harga 3,5 juta dari harga barunya sekitar belasan juta dan sekarang sudah cukup lumayan ramah di kantong. Sehingga banyak sekali para gamers yang menanyakan bagaimana experience ketika bermain game di iPhone X ini. Bersama saya dengan Fahmi Dimas dari idleground.com, kita akan mereview sekaligus mencoba dan menjelaskan ketika kita bermain game di iPhone X ini. Yuk simak videonya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya iPhone X ini pernah dirilis pada tahun 2017, lebih tepatnya di bulan September dalam Apple Event. Nah, iPhone X ini merupakan pionir dari pengamanan layar berupa Face Unlock atau Face ID di dalam iPhone X ini. Memang bukan menjadi pelopor, akan tetapi bisa saya katakan sebagai pelopor karena dia menggunakan semacam teknologi di dalamnya yang membuat adanya poni di sebelah sini di bagian atas. Nah, di iPhone X ini memang banyak sekali ya. Dulu itu meme atau video-video iklan mengenai adanya istilahnya ini notch atau istilahnya jidat yang ada di iPhone X ini. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak juga brand-brand HP yang memiliki notch di bagian layarnya. Nah, Apple iPhone X ini memang cukup istimewa ya, karena pada saat ketika dirilis dia menggunakan bawaan dari chipset iPhone 8 dan iPhone 18, yaitu Apple A11 Bionic dengan 10 nanometer. Lalu RAM-nya juga lumayan ada peningkatan, yaitu 3 GB. Ya itu bukan RAM, mungkin remote TV kali ya. Yang berikutnya, iPhone X ini memiliki harga yang dimana harganya ini sudah sangat turun, yaitu sekitaran 3,5 juta dengan rasa flagship sekali. Jadi perlu diketahui juga untuk iPhone sekarang masih memiliki notch ya, sehingga kalau kalian sandingkan dengan iPhone lain seperti iPhone 11, iPhone 12 dan 13 itu masih mirip. Layarnya hanya saja mungkin fitur-fitur yang ada dalam iPhone tersebut berbeda. Nah, lalu yang berikutnya tentang skor AnTuTu benchmark nih Noobs. Jadi untuk skor AnTuTu benchmark yang kita coba itu memiliki skor kurang lebih 233.100. Jadi angka ini memang mirip-mirip dengan angka HP-HP Snapdragon yang 700 series atau yang 600 series ke atas. Memang cukup kecil ya, karena HP ini sudah dirilis di 5 tahun lalu. Lalu untuk Geekbench-nya memiliki skor 10.215. Lalu untuk IFS Bench-nya itu memiliki 28 fps dengan IS 3.1 dalam on-screen. Lantas kita berbicara soal desain. Untuk soal desain dari iPhone X ini, dia memiliki material kaca yang dimana kacanya ini tentu saja mudah pecah jika jatuh. Jadinya memang saat itu iPhone X dirilis, di drop test dengan ketinggian 1 meter masih aman, 2 meter itu sudah tidak aman karena pasti akan menimbulkan retakan pada bagian-bagian tertentu. Lalu untuk pinggirannya ini merupakan bagian-bagian aluminium yang dimana aluminium ini sangat di finishing secara premium sekali, dan juga desain ini saya sangat suka Noobs karena dia memiliki lengkungan di samping kiri kanan atas bawahnya yang membuat tidak terlalu mengotak, tapi seperti tabung yang menyelimuti layar tersebut. Lalu untuk layar dari iPhone X ini dia memiliki layar 5,5 inci dengan berbagai fitur display di dalamnya seperti 3D Touch, HDR10 dan juga menggunakan fitur dari Dolby Vision 625 nits serta memiliki layar Super Retina OLED. Sehingga layar iPhone X ini sudah OLED dan warna hitam di sana tuh cukup pekat, dan saya sangat suka dengan layarnya hingga saat ini. Nah, kalau misalkan kita berbicara soal main game,
sebelum kita masuk ke gamenya, mungkin kita akan masuk tentang kelebihan dan kekurangan dari iPhone X ini. Saya telah menyimpulkan beberapa variabel untuk menyimpulkan iPhone X ini apakah worth it atau enggak. Kita mulai dengan kelebihan dan kekurangan terlebih dahulu. Ketika kita mencari iPhone X ini, tentu saja ada beberapa pertimbangan yang akan saya sebutkan kelebihannya. Salah satunya adalah performa. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena performanya ini diracik oleh Apple dan juga developer harus mengikuti apa yang sudah dibuat oleh Apple, membuat developer ini harus membuat aplikasi yang kompatibel dengan perangkat-perangkat iPhone tersebut. Nah, salah satunya adalah Mobile Legends, PUBG, CODM, dan lain sebagainya. Ketika kita ambil saja PUBG itu sudah bisa menyentuh ke FPS ekstrim dan displaynya itu HDR, grafiknya itu HDR. Jadinya sudah bisa memainkan. Walaupun begitu, tapi ada kekurangan yang akan kita sebutkan nanti ya. Terus juga kita akan masuk ke kelebihan yang kedua, yaitu semua gamenya sangat optimal sekali sehingga hampir tidak ada game-game yang tidak kompatibel dengan device-nya. Kayak contoh kita ambil kasus di Play Store yang dimana barangkali ada game yang mungkin tidak kompatibel dengan device kalian. Contohnya game-game berat kayak Fortnite atau mungkin Apex Legends dan sebagainya. Oh ya, ada satu tambahan lagi. Biasanya iPhone itu agak paling lambat untuk menerima aplikasi software dari gamenya. Misalkan Fortnite saja dulu itu dia ngerilisnya agak lama di App Store. Cuman sekarang karena ada pertingkaian antara Apple dengan Epic Game, membuat Fortnite itu tidak bisa diinstal di iPhone semua perangkat Apple ya, seperti iPhone, iPad, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, Apple ini meskipun dia tidak punya trigger di sebelah kanan atau sebelah kirinya seperti layaknya smartphone gaming, tetapi iPhone ini memiliki cadangan untuk melakukan trigger game-game FPS, yaitu 3D Touch. Nah, itu jadinya kalau misalkan kalian tahu, mungkin kita akan membahas video yang berikutnya tentang kecurangan para pengguna iPhone dalam menggunakan 3D Touch. Jadi ketika kalian menekan layar di iPhone X kalian, itu akan membuat action seperti kayak di PUBG bisa tembakan atau mungkin mengeker alat tembak, dan di CODM pun saya sering menggunakannya di CODM itu untuk mengeker tembak, untuk melakukan aim gitu ya. Jadinya ketika kalian menggunakan jempol itu saja, 2 jempol itu sudah cukup. Kayak misalkan ketika mau nembak menggunakan menggunakan kekeran, tinggal ditekan saja. Kalau misalkan di iPad atau mungkin di perangkat-perangkat lain mungkin bisa menggunakan tools yang ada dalam layar, tapi itu kan agak cukup mungkin barangkali jauh atau mungkin memakan waktu per sekian detik. Nah, karena game FPS itu merupakan game yang kompetitif, sehingga ketika menggunakan 3D Touch tinggal ditekan saja itu sudah sangat responsif sekali untuk melakukan penembakan atau menembak di dalam game FPS. Lalu yang berikutnya, iPhone X ini memiliki kelebihan dari touchscreen sensitivity. Jadinya ketika kita melihat reviewer luar, memang ketika memainkan game real drum itu cukup responsif dan hampir tidak ada delay, walaupun memang ada sedikit delay mungkin karena device-nya sudah tua, nge-lag ya jadinya, apalagi ada isu penurunan performa ketika baterai health kalian itu sudah turun dan mungkin ada bug dan sebagainya. Cuman yang jelas ketika penulis atau saya sendiri ya yang memainkan game iPhone X ini cukup responsif dibandingkan dengan HP lain. Lalu kita masuk ke kekurangannya, noobs. Nah, kekurangannya ini ada cukup sangat fatal ya, yang dimana mungkin kalian akan berpikir ulang lagi untuk membeli iPhone X ini. Kekurangan yang paling fatalnya adalah yang pertama, dia cepat boros atau sangat cepat habis baterainya. Jadi untuk kapasitas baterai yang di sini iPhone X saya ini, bahkan mungkin iPhone X semuanya ya, kecuali kalau baterainya sudah diganti dengan KWN itu baterai originalnya itu kurang lebih 2700 mAh. Sehingga karena kapasitasnya sangat kecil dan ketika kita main game itu membutuhkan daya yang sangat besar, membuat si iPhone ini panas sekaligus juga boros baterai. Nah, ketika kalian main game seperti PUBG atau Mobile Legends, mungkin kalian tidak bisa memainkannya hingga 5 ronde atau 8 ronde. Dan memang ini tergantung sekali dengan kondisi HP kalian. Contoh, kita ambil iPhone X ini menggunakan seluler. Menggunakan seluler akan cepat habis banget, noobs. Jadinya saya main seluler itu bahkan ketika 4-5 ronde itu baterai sudah menyentuh 30-40%. Dan kalau misalkan dia dipaksa terus, itu pasti akan drop banget baterainya.
Meskipun juga menggunakan baterai original ya. Cuman untuk iPhone X sekarang sangat jarang sekali saya menemukan baterai original dari bawaan si iPhone X ini. Lalu yang berikutnya kapasitas memori. Kapasitas memori pada iPhone X itu sangat minim sekali ya, bahkan untuk varian terendahnya saja 64 GB itu akan tidak cukup untuk menyimpan berbagai macam file-file yang kalian miliki. Contoh, saya memiliki berbagai macam foto. Nah, saya juga ingin memainkan game. Ya, misalkan Genshin Impact. Bahkan saya ketika menginstal Genshin Impact di iPhone X itu perlu menghapus galeri-galeri, terus juga menghapus beberapa aplikasi, bakal cache-nya. Bahkan saya menguninstall aplikasi yang dimana sebenarnya itu penting, cuman saya pikir saya install ulang lagi itu bisa. Itu sangat merepotkan, dan mungkin ketika kalian membeli iPhone X ini jangan menggunakan varian yang 64 GB. Mungkin 128 GB itu sudah cukup, atau lebih bagusnya lagi 256 GB itu udah lumayan lah. Namun yang jelas masalah terbesarnya itu dua saja sih, Nuts. Yang pertama masalah baterai, yang kedua storage-nya sangat minim, apalagi dia tidak bisa menggunakan micro SD card. Lalu Nuts, soal harga, saya sudah katakan tadi harganya ini sangat variatif. Harga yang termurah ditemukan oleh Gadget Indo, dia menemukan harga 3,5 juta, itu udah refurbished, seperti layarnya sudah diganti, baterainya sudah diganti, bahkan hostingnya mungkin sudah diganti menjadi lebih mulus, itu dengan harga 3,5 juta. Tapi menurut saya kalian bisa membeli iPhone X yang di toko-toko yang terpercaya. Mungkin saya tidak bisa merekomendasikan ya, cuman yang jelas iPhone X kalian yang pengen kalian beli ini, pastikan bayarnya itu terpercaya atau setidaknya mengajak teman kalian. Menurut saya dengan harga 4 juta itu sudah menemukan iPhone X yang ori sih. Kayak iPhone X saya ini masih ori ya, cuman baterainya sudah saya ganti karena baterainya waktu itu drop ke 78% BH-nya, baterai health-nya, yang membuat performanya turun. Cuman yang jelas kalau 4 juta mungkin sudah bagus lah. Ya, walaupun memang sudah ada beberapa part yang diganti. Tapi dengan harga segitu, kita bandingkan dengan harga smartphone Android atau smartphone lainnya di harga yang sama. Menurut saya, iPhone X ini cukup worth it ketika kalian gunakan main game, tapi tidak cukup worth it untuk kalian yang menggunakan HP ini sekaligus juga digunakan delivery kalian. Karena kenapa? Karena ketika kalian menggunakan iPhone X ini, kalian akan berulang kali melakukan pengecasan atau mungkin membawa power bank sebagai alternatif untuk mengisi baterai atau iPhone X ini. Akan tetapi kalau misalkan kalian punya secondary HP, kayak misalkan HP ini akan menjadi HP kedua dan HP pertama kalian itu HP-nya Android, mungkin itu akan lebih bagus lagi, karena iPhone X ini kalau misalkan kalian dijadikan HP utama itu agak susah, karena sekali lagi karena masalah baterai dan kapasitasnya. Selain itu udah nggak ada lagi. Nah, lalu yang berikutnya, Nuts, kita akan membahas tentang bagaimana sih performanya ketika dimainkan game. Nah, kalau untuk PUBG seperti saya katakan tadi, dia sudah mendapatkan FPS ekstrim dengan grafik hingga mencapai HDR. Lalu untuk Mobile Legends tentu saja bisa masuk ke rata kanan, karena Mobile Legends itu game yang istilahnya ya sangat ringan lah, bahkan mungkin Antutu yang di bawah 200 pun masih bisa untuk menangani game ini. Lalu untuk CODM, dia bisa masuk ke modenya frame rate max dan juga grafik yang high, bahkan yang paling tinggi itu kalau nggak salah ultra, seingat saya. Very high atau ultra itu bisa. Cuman memang sekali lagi ketika iPhone X ini dimainkan game, itu akan panas. Panasnya itu di sekitaran kamera. Ketika iPhone X kalian sudah panas, itu dia akan mati sendiri. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan bagi kalian yang di iPhone X ini untuk main game. Nah, apakah menggunakan cooler sebagai solusi? Itu belum tentu, karena saya pribadi tuh belum pernah mencobain cooler, dan saya rasa ketika saya menggunakan cooler itu malah jadi berat ini HP, bahkan tidak sesuai dengan dimensinya gitu. Nah, itulah Nuts, jadinya kesimpulan kami tentang menggunakan iPhone X. Worth it ketika kalian menggunakan iPhone X ini untuk bermain game dan menjadi HP kedua kalian, dan tidak worth it bagi kalian membuat iPhone X ini dijadikan sebuah delivery kalian untuk kegiatan sehari-hari. Karena kalau misalkan kalian menjadikan ini sebagai HP utama, itu akan merepotkan karena dari segi pengecasan. Kecuali kalau misalkan kalian ingin mengecas iPhone X kalian setiap hari menggunakan power bank atau mungkin membawa kabel chargernya, itu it's okay, tidak masalah. Cuman yang jelas kalau bermain game itu sudah mantap banget lah di iPhone X ini. Bahkan bisa cara curangnya, mungkin kita akan buat video terpisah. Namun untuk harga 3,5 sampai 4 juta dengan
spesifikasi yang mumpuni, desain yang sangat bagus, bahkan dengan fitur layar dan sebagainya itu yang cukup oke. Menurut saya iPhone X ini cukup worth it untuk mainkan game dengan pertimbangan tadi. Oke noobs, itu tadi video kami tentang bagaimana iPhone X ini apakah worth it dibeli di tahun 2022 ini, yang dimana menurut kami cukup worth it dengan catatan. Nah, kalau misalkan kalian mau baca artikel kami tentang iPhone X, silahkan kunjungi di idlegend.com, yang dimana kami sudah membahas berbagai macam iPhone X seperti performanya atau mungkin settingan-settingan grafik yang bisa tersedia di iPhone X, dan juga kita menyediakan berbagai macam opini-opini kita tentang iPhone X ini. Dan mungkin dan juga mungkin kalian ingin melihat video saya yang dimana bermain Mobile Legends di iPhone X di video sebelumnya, mungkin akan saya taruh di sebelah sini ya, di sebelah sini. Oke noobs, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk meng-like dan meng-subscribe video YouTube ini, karena dengan kalian meng-like video kami dapat mensponsori kami, dan jika kalian men-dislike maka kalian sedang patah hati. Dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di idlegend.com, yang dimana website tersebut berisikan tentang rakit PC, informasi game, atau mungkin teknik-teknik dan bahkan review-review dari gear-gear gaming yang ingin kalian beli. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika kalian ingin memamerkan iPhone X kalian ketika pengen beli mungkin barangkali, atau mungkin ya menge-share teman kalian buat berhipnotis temennya agar bisa beli iPhone X. Saya harap yang menonton video ini bisa tercapai ketika kalian pengen beli iPhone X atau mungkin di HP lain buat menjadikan HP-nya ini sebagai alat gaming. Oke, saya Fahmi Dimas undur diri. Terima kasih. Salam.